Dalam Islam, kepemimpinan itu penting, bahkan sampai disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau bahwa sebuah negeri tanpa pemimpin dengan sebuah negeri dipimpin orang fasik, orang rusak, itu masih mending sebuah negeri dipimpin orang fasik, Pak, daripada negeri tanpa pemimpin. Kenapa? Karena negeri tanpa pemimpin itu kerusakan lebih parah, Pak, daripada negeri dipimpin orang fasik. Tetapi bukan berarti kita membiarkan orang fasik memimpin, bukan. Tetapi adalah maksudnya kepemimpinan itu penting. Sampai Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita, jika kita safar lebih dari 2 orang, maka angkatlah seorang pemimpin, namanya amir safar. Maka harus dipilih, Pak, tidak boleh tidak. Maka supaya apa? Tidak terjadi perselisihan. Pernah seorang kiai itu berkumpul dibawa ke Jakarta naik bis bareng, kemudian mereka lupa mengangkat pemimpin di antara mereka. Sampai tengah jalan adzan dikumandangkan, kemudian mereka berbeda pendapat, ya, fikih aja berbeda pendapat, apalagi makan, kan bilang, ya. Maka kita makan dulu atau sholat dulu, karena sudah waktunya makan dan juga sudah waktunya sholat. Sebagian kiai mengatakan makan dulu, sebab nggak elok kita sholat ingat makan, ya. Pilih mana? Ingat sholat ingat makan, atau makan ingat sholat? Oh, makan ingat sholat, ya. Nah, maka akhirnya mereka berdebat dalam konteks makan dulu dengan sholat dulu, cari masjid dulu atau cari warung makan dulu. Akhirnya keputusan tidak ada sepakat, maka diputuskan oleh sopir, Pak, karena pimpinannya sopir, Pak, ya, yang dalam artian memimpin kemudi bisnya. Akhirnya karena sopir pengennya yang mesti mangan sih, Pak, akhirnya mangan, Pak. Sampai ternyata di sana ada masjid. Alhamdulillah dicari rumah makannya ada masjidnya. Akhirnya sholat dulu atau makan dulu? Akhirnya sebagian besar sholat dulu. Ketika sholat dulu sudah kumpul mau dikumandangkan iqamah, tiba-tiba para kiai mengatakan, monggo Pak Kiai jenengan yang maju karena jenengan paling sepuh. Oh, jangan saya, jenengan saja ahli fikih, jangan maju. Oh enggak, jenengan saja. Oh enggak, dari ini saja. Udah, baru utur begitu, tiba-tiba ada anak muda kato elevis, bolong-bolong, lamte kontrol, tatonan pun pulau imam mawon, langsung imam Allahu Akbar. Semua kiai imam mlowo wah piye iki kan gitu. Arep melu salat yo masalah, tapi kalau nggak ikut mendirikan sendiri yo masalah, kan nggak boleh mendirikan 2 imam dalam satu waktu di satu masjid, nggak boleh. Maka akhirnya terpaksa ikut. Tapi gerakannya, bacaannya amburadul, Pak. Ketika selesai pun orang dikir langsung berdiri melempati kiai-kiai. Minggir, permisi, sudah datang saja. Akhirnya kiai heran, sopo kurang ajar, kan? Berani ngimami para kiai. Akhirnya ketika pas makan ditanya sama penjaga warung makannya, petugas atau pelayan, Mbak itu siapa? Laki-laki. Oh niku biasa sing mangkal tengah jenengan, dia tukang parkir, memang rada stres. Di kiai dimami oleh orang stres, gara-gara nggak diangkat seperti itu. Ini pentingnya sebuah kepemimpinan. Nah, sekarang bagaimana kita cara memilih pemimpin, Pak? Kalau dalam Islam itu sederhana sebetulnya. Rasulullah ngasih gambaran tentang kepemimpinan itu, pengangkatannya sederhana dan biayanya murah, gitu kan, Pak? Cukup ahlul hadis wal aqdi itu yang akan menetapkan bagaimana pemimpin itu dijaga. Kalau di zaman Nabi memberikan isyarat dipimpin haji, Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Ketika Rasulullah kedatangan banyak tamu dari orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong, di tahun itu Rasulullah menunda hajinya, kemudian disuruh Abu Bakar memimpin haji pada tahun itu. Kemudian ketika Rasulullah sakit untuk menggantikan imam, Rasulullah memilih Abu Bakar. Dengan para ulama sepakat ini isyarat penunjukan pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka diangkatlah Abu Bakar. Metode kedua adalah pemimpin yang sebelumnya menunjuk langsung pemimpin berikutnya. Itu metode yang digunakan dalam Islam. Contohnya misalkan ketika Abu Bakar menjelang wafat, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian ketika Umar menjelang wafat, ketika ditusuk Abu Luluh Al-Majusi, maka Umar menunjuk beberapa orang sehingga dirapatkan oleh ahlul hal wal aqdi untuk memilih di antara beberapa orang itu. Ini metode-metode yang digunakan.
Kalau kita ya majelis ulama dan para tokoh masyarakat berkumpul rapat setengah dino rampung Pak, ketemu pemimpin terbaik Pak. Siapa anak bangsa yang kira-kira punya kemampuan intelektual, kenegaraan, kemampuan untuk mempersatukan umat, memimpin umat ini menjadi negeri yang diridhai oleh Allah, kemudian dipilih oleh para ulama dan para tokoh, sehingga terpilihlah pemimpin yang terbaik. Karena yang memilih adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang paling sulit disuap, meskipun ya eneng, tapi paling sulit Pak, paling sulit untuk disuap. Ada kiai disuap Pak? Ada Pak. Saya kemarin ketemu dengan sahabat saya, dia datangi seorang kiai di salah satu wilayah. Kata kiainya, aku ini ditekoni paslon ya, aku dikai sudah yuto ya tak topo kan. Terus aku kon nyoblos, kon ngarah ke anak buah ke paslon tertentu Pak, saya nggak sebutkan Pak ya. Kemudian jadi tahu Pak Kiai, kata teman saya, lagi lumayan sudah yuto anak mana ya. Ada yang mudah seperti ini terima, ada, tapi mayoritas mudah-mudahan sulit untuk disuap daripada rakyat bawah ya. Jangan tanya itu rakyat kadang rakyat kecil di pegunungan, ketika mereka ditanya jenengan dulu nopo 01, 02, 03, oh kula niku mboten gagas sinten, sing penting sing ngei duit sinten kula coblos. Masa padahal hukum memberikan uang serangan fajar, serangan duhur, asar, maghrib, isya kalau perlu, itu agar dia mencoblos dirinya, itu jumhur ulama sejauh yang saya keluarkan bahwa itu adalah termasuk riswah. Riswah itu kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya terancam masuk neraka. Maka saya sangat tidak setuju di Solo ini pernah ada spanduk-spanduk besar Pak. Dulu tahun 2000, pemilu 2019 kalau tidak salah atau 14 saya nggak lupa, itu tulisannya tomponan amplope ojo dicoblos wongi. Itu nggak benar Pak. Nompo saja nggak boleh Pak, nompo atau coblos wongi ya. Ini persoalan bukan nyoblos atau tidak nyoblos, dengan mau nompo amplop itu sudah bermasalah. Kalau seorang pemimpin habis 20 triliun karena masyarakat dugel nompo Pak, kira-kira kita jadi presiden boleh balik modal Pak? Boleh Pak. Ada tambang seharusnya dikelola sendiri Pak, dengan diberitakan Indonesia belum mampu kemampuan untuk membuat smelter, kemudian Indonesia teknologi belum ada mampu untuk mengelolanya, dan kita perlu investor asing, diserahkan ke asing, tapi orang asingnya diketik terlebih dahulu. Tak kayak gue ini gue wani biro balik modal kampanye. Siap berapa Pak Presiden? Misalkan Pak, ini di negeri Kanoha mudah-mudahan ya 20 triliun siap ya, nanti tapi bagian persen negara jangan 10% saja ya, tidak apa-apa ya, dan tanda-tanda selesai Pak, salah. Nah maka ini yang kemudian belum lagi tambang-tambang liar semacam-macam untuk balik mau mudah. Maka jangan duniakan Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang kepemimpinan itu sudah murah ya, kalau mengangkat pemimpin. Cuman kalau dalam sistem demokrasi yang berbeda Pak, berat, biayanya mahal, loh kawan penerbangan ya. Biayanya berapa jenengan tahu pemilu kita ya? Awal itu saya baca di internet, diajukan ke Menko, ke Menteri Keuangan, itu sekitar 73,5 triliun Pak. Jangan bisa bayangkan, untuk pemilu kita 73,5 triliun. Jadi 7.300,5 miliar, 7.000 miliar Pak. Duit sak miliar cacai 7.000 Pak. Kelompok macam ini kebapak ya. Maka saya gunakan Allah, ini biaya pemilu kita besar. Bahkan saya dapat informasi terakhir bengkak Pak, 100 lebih Pak ya. Semacam-macam pokoknya ya itulah yang terjadi. Cuman ya karena memang sistem kita tidak sistem syariat, ya sudah. Apakah kita dibolehkan ikut pemilu? Ada dua pendapat ulama, ada yang mengharamkan mutlak karena tidak sesuai cara Islam, yang kedua membolehkan, dan saya lebih condong kepada ulama yang membolehkan.
Pendapat ini banyak. Ada Syekh bin Baz rahimahullah, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Lajnah Ad-Daimah, Rabithah Al-Islamiyah, dan Fatwa MUI. Maka semua ulama mayoritas membolehkan dengan alasan apa? Memilih dua kemadharatan yang paling kecil. Di antara madharat pilih yang paling kecil. Kalau ada calon presiden yang satu baik, yang dua buruk, maka pilihlah yang baik. Jika semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Jika semuanya baik, pilihlah yang terbaik. Pokoknya yang punya kemaslahatan. Syekh Sulaiman mengatakan, engkau boleh ikut pemilu asalkan syaratnya satu, jika engkau memilih itu ada kemaslahatan untuk umat Islam. Dan jika engkau tidak memilih ada kemadharatan terhadap umat Islam, maka itu ada, maka silakan kau memilih. Ini pendapat banyak para ulama, dan ini pendapat yang terakhir saya ambil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Allah memberikan kunci untuk memilih pemimpin. Apa itu? Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 26, surah Yusuf ayat 54, dan surah apa? At-Takwir. Nanti silahkan dibuka surah At-Takwir ayat 19 sampai 21 ya. Apa Allah sebutkan di dalam surah Yusuf atau surah Al-Qasas ya. Ada dua syarat diangkat menjadi pemimpin. Kata Allah, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Jadi ada dua syarat untuk dipilih menjadi pemimpin. Yang pertama qawi, yang kedua amin, Pak ya. Ini syarat untuk dipilih menjadi pemimpin, Pak. Ini nonton Pak ya. Loh, Allah yang mengatakan, bukan saya. Ini saya sebutkan ayatnya surah Yusuf 54. Innakal yawma ladaina makinun amin. Loh, ayat yang ketiga, surah yang ketiga yaitu surah At-Takwir tentang malaikat Jibril. Allah kenapa memilih malaikat Jibril sebagai imamnya para malaikat? Karena punya dua perkara. Apa itu? Innahu laqawlu rasulin karim. Malaikat Jibril itu adalah utusan Allah yang mulia. Dzi quwwatin, memiliki kuat kekuatan. Indadil arsy makin muta'in thamma amin. Maka disebut dua oleh Allah. Apa? Qawi dan amin. Maka kita yang pilih adalah satu qawi, kedua amin. Itu dua syarat yang harus dipenuhi. Apa qawi itu? Kuat, kuatul jism, fisiknya kuat. Ampun lempong, keselan, ya jangan pakai. Maka pilihlah yang kuat, yang tentunya energi, Pak ya. Energi, bukan energi emosinya, tapi energi apa namanya fisiknya. Itu kuat secara fisik. Yang kedua kuat secara pikiran, artinya profesional. Dia cerdas, fatona, diterjemahkan oleh para ulama menjadi fatona dan tabligh. Itulah orang yang qawi, memiliki ilmu agama yang paling baik. Yang mana sih? Yang tiga calon ini yang kon ngomong dalil isokan, yang mana Pak? Misalkan Pak, saya nggak sebutkan ya. Maka silahkan pilih yang tahu tentang bagaimana apa namanya memimpin, yang jejak rekam yang bagus, yang wawasannya jelas, gagasannya luas, besar, kemudian visi misinya terukur. Itu yang kemudian kita lihat bahwa dia memiliki kuat. Secara fisik dia bagus, secara ilmu dia baik, Pak. Nah, itulah dipilih kuat ya. Yang kedua amin. Apa itu amin? Ini bukan singkatan dua nama, tetapi amin adalah amanah ya. Amanah. Amin itu adalah amanah. Nah, amanah itu seperti apa? Ada tiga cara, ada tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang amanah itu. Yang pertama khasyatullah, rasa takut dia kepada Allah. Kalau dia sudah melakukan serangan fajar untuk mencoblos paslon tertentu dari calon presiden itu, atau dia melakukan manipulasi hukum sehingga memaksakan hukum menjadi berubah dan berbagai macam ya, dengan macam-macam ya, untuk kepentingan apa, dinasti atau apapun, maka ini jelas dia tidak takut kepada Allah. Apalagi sampai mengancam para kepala sekolah negeri, mengancam kepala dinas, mengancam bupati, mengancam gubernur, mengancam kepala untuk mendukung dirinya, berarti dia sudah tidak takut kepada Allah. Apalagi melakukan serangan fajar, dia tidak takut kepada Allah. Maka jelas ini pemimpin seperti ini jangan dipilih, Pak. Yang kedua adalah at-tarku khasyatun nas, meninggalkan rasa takut kepada manusia.
Kalau dia sudah berada di bawah ketiak oligarki, Pak, dia sudah di bawah ketiak para pemodal, ya sudah wassalam, Pak. Berarti dia takut kepada manusia. Maka jangan pilih pemimpin yang takut kepada manusia. Kalau Anda sebagai camat, Anda sebagai lurah, Anda sebagai bupati, kok takut dengan ancaman salah satu calon presiden, kemudian Anda milih calon itu, berarti Anda lurah camat yang tidak amanah, karena masih takut dengan ancaman manusia. Ini nggak boleh. Ya. Syarat amanah itu adalah orang tidak takut kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka dia akan jadi orang yang aman. Kalau pemimpin wedinan, Pak, wah engko, apalagi kalau punya kasus diancam, Pak, wah salah mungkin, ya. Maka orang itu jelas tidak akan amanah. Yang ketiga, tidak menjual ayat-ayat Allah atau kebenaran untuk urusan dunia. Itulah pemimpin yang hendaknya dipilih. Silakan nanti 14 Februari bagi yang mau memilih, untuk memilih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qauli dan amin. Ya, ini dua syarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ada? Ada? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Demikian dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada rakyat dan dekat dengan para ulama, dan pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhoi negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.